Dan ini siaran terakhir saya berkait erat dengan terakhir malam ini. Pagi hari ini saya di tempat ini tempat persembunyian, menyiarkan dan mengomentari hal-hal yang lucu yang terjadi atas bangsa Indonesia. Negara antah berantah yang dibawa pimpinan presiden kita ini sungguh lucu, karena perasaan saya sih kadang-kadang mungkin Pak Jokowi ini hanya wayang, lalu dikendalikan oleh dalangnya itu nggak ketahuan, yang jelas ini mafia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Tentu saja kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini si Udin Bonga ini mengatakan kalau ini adalah siaran terakhir dia, karena dia ini mau keluar dari tempat persembunyiannya, kemudian mencari rumah baru. Karena sekarang ini donasi si Udin ini benar-benar macet. Maka si Udin ini pun sudah tidak mampu lagi membayar sewa rumahnya. Maka si Udin pun dengan terpaksa harus keluar dari rumah itu. Jadi si Udin ini selalu mengharapkan donasi. Si Sarah Ayu sendiri, istri dari Saipudin Ibrahim, mengatakan, saya yang kerja jadi buruh. Si Udin itu kerjanya cuma ongkang-ongkang kaki nunggu donasi. Ini kata istrinya sendiri, si Sarah Ayu. Jadi kita sudah tahu apa alasan Saipudin Ibrahim pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Tentu karena donasinya. Tapi sekarang ini si Udin ini kena karmanya. Angkat barang ke sana, angkat barang ke sini, lama-lama si Udin ini tidur di jalanan. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share video Udin Bonga ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana undang-undang diterapkan hanya untuk Somad nggak ditangkap sama Mahfud MD? Mahfud MD itu kalau mendengar orang lain yang minoritas yang ngomong, wah tangkap Saipudin Ibrahim, langsung ditangkap. Inilah yang menyenangkan, yang lucu sekali. Udin Bonga ini mengatakan kenapa Ustadz Abdul Somad dan Pak Mahfud MD itu tidak ditangkap, sedangkan si Udin Bonga ini sampai saat ini diburu. Jadi si Udin ini beberapa kali memohon suaka politik. Udin berpikir kalau sudah mendapatkan suaka politik, maka Udin pun bebas di negara orang. Tapi ini memperumit Udin sendiri. Kenapa? Karena kalau sedikit aja kita membuat masalah, atau kita itu misal melanggar lalu lintas, atau kita itu nggak pakai helm, lupa pakai helm, atau kita itu menerobos lampu merah, itu bisa saja si Udin ini dipulangkan ke negara kita ini. Kalau sudah dipulangkan ke negara kita ini, maka polisi itu nggak perlu lagi capek-capek nyari Udin ke sana ke sini, karena itu akan diserahkan kepada pihak berwajib, bukan kepada pemerintahannya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, bukan, tapi diserahkan kepada pihak kepolisian kita. Makanya si Udin ini sekarang ini terus menjadi provokator, karena si Udin ini untuk saat sekarang ini lagi mencari dukungan. Ketika si Udin ini ditahan, tentu harus ada yang membela dia. Tapi kalau saudara kita dari Kristen ini cerdas, tentu dia ini tidak mau membela si Udin Bonga ini. Kenapa? Karena si Udin ini mengadu domba antara agama Islam dengan agama Kristen. Kita lanjutkan. Panji Gumilang, aduh kasihan ini orang tua kita ini. Tapi saya lihat beliau adalah orang yang sabar. Sabar sekali menghadapi sumpah serapah sampah yang dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin agama, terutama pesantren yang kalah saing di Bandung. Haram memasukkan murid ke pesantren Az-Zaitun karena Az-Zaitun sesat. Apanya yang sesat? Yang sesat itu adalah orang yang terus mengikuti agama itu, agama 300 ayat itu. Makanya saya lawan terus. Seperti inilah ciri-ciri orang munafik. Kalau penjilat itu tetap penjilat, kemanapun dia pergi, dia ini tetap akan menjadi penjilat. Sebelum pondok pesantren Al-Zaitun viral, Panji Gumilang ini, Saipudin Ibrahim ini sudah membongkar siapa sebenarnya Panji Gumilang. Ada sahabat dari Panji Gumilang, ada anak dari Panji Gumilang. Dan apa yang mereka lakukan di pondok pesantren Al-Zaitun ini sudah dibongkar oleh Saipudin Ibrahim sebelum viralnya pondok pesantren Al-Zaitun. Saipudin Ibrahim mengatakan, Panji Gumilang ini mengajarkan ajaran sesat kepada santrinya. Padahal kata si Udin, dulu saya sudah melarang, tapi Panji Gumilang ini tidak mendengarkan saya, katanya. Kemudian Panji Gumilang ini juga katanya sering bermain dengan karyawannya.
Itu memang ada beredar rekaman antara Panji Gumilang itu dengan karyawannya, ada namanya Kartini. Jadi itu banyak tersebar rekaman antara Panji Gumilang dengan Kartini. Tapi sekarang yang menjadi permasalahan, setelah Pak Mahfud MD mengumumkan berapa jumlah uang di rekening Panji Gumilang ini, Saifuddin Ibrahim ini kini mulai tergoda. Karena jumlah uang di rekening Panji Gumilang ini bukan ratusan juta, bukan puluh miliaran, bukan, tapi triliunan. Itu jumlah uang di rekening Panji Gumilang ini. Jadi ini yang membuat Saifuddin Ibrahim ini meludah. Bagaimana cara dia mendekati Panji Gumilang ini supaya dia pun mendapatkan bagian. Sebenarnya bukan hanya Saifuddin Ibrahim ya, tapi bisa kita perhatikan ada beberapa channel non Muslim itu yang mendekati Panji Gumilang. Yang lucunya non-Muslim ini mengatakan kalau Panji Gumilang itu tidak sesat. Panji Gumilang itu tidak menyimpang. Panji Gumilang itu tidak keluar dari syariat Islam. Ini malah ditetapkan oleh non-Muslim. Kenapa? Karena mereka juga tergiur dengan uang Panji Gumilang. Dan mereka juga berpikir kalau kita ke Pondok Pesantren Al-Zaitun, entah itu 1 minggu, entah itu 1 bulan, kita itu bisa mendapatkan makanan gratis. Seperti channel Suara Tapian ya. Dia ini pura-pura nangis lah, akan terisak-isak nangisnya membela Panji Gumilang mati-matian. Padahal itu kan cuma mengharapkan makan gratis dari Panji Gumilang, mengharapkan percikan uang Panji Gumilang. Itu nggak ada bedanya dengan Saifuddin Ibrahim. Jadi muntah Saifuddin Ibrahim ini dia makan lagi. Jadi kalau penjilat dimanapun tetap menjilat, dimanapun dia berada tetap penjilat. Kalau orang munafik dimanapun dia berada tetap juga munafik, seperti si Udin Bonga ini. Baru beberapa tahun yang lalu dia mengatakan Panji Gumilang ini mengajarkan sesat lah, banyak bermain dengan karyawannya, dengan santrinya. Tapi sekarang tergiur untuk membela Panji Gumilang. Kalau seperti ini kehidupan kita, cara pribadi kita itu nggak akan pernah maju. Karena kita mendekati siapa saja yang punya rupiah. Kita tidak perlu tahu itu mau halal atau haram. Yang penting kita dekati, dapat percikannya sudah jadi. Dan apapun yang disuruh orang kita mau. Jilat atap saya kita jilat, jilat sepatu saya kita jilat. Itu modelnya Saifuddin Ibrahim ini. Jadi asalkan mendapat rupiah, apapun dia lakukan. Ini namanya orang pemalas. Dia ini hanya mengharapkan percikan dari orang lain. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu orangnya. Biarlah kita mencari rezeki kita sendiri. Kita tidak usah mengharapkan percikan dari rezeki orang lain. Jadi kepada teman-teman di sini, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.